Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan? Merokok, ngopi, ngudut, dan ngotak. Transmisi tidak lancar karena koneksi jaringan tidak stabil. Waduh. Jadi terkait dugaan KKN terhadap tunjangan rumah dinas anggota DPRD itu, menurut yang kita lansir di media tunjangan rumah dinas anggota DPRD Kabupaten Kerinci layak diperiksa ke tingkat lanjut bila perlu, layak untuk dibui. Ya. Sebab apa? KKN ini menyengsarakan rakyat. Ya. Kajari Sungai Penuh wajib menuntaskan kasus tunjangan rumah dinas anggota DPRD. Saya baca di beberapa media lagi menelaah alat bukti. Alat bukti menerima tunjangan itu alat bukti pertama, ya. Yang kedua, bukti dari Perbub itu sendiri, Perbub nomor 20. Nah, di sini kan ada nih. Nah, ini sengaja kita tayangkan itu. Ya. Nah, mulai lagi nih transmisi tidak lancar karena koneksi jaringan yang tidak stabil. Bagaimana IndiHome ini? IndiHome ini juga suka menyengsarakan kita juga karena jaringan tidak lancar, karena koneksi jaringan yang tidak stabil. Ya, tuh jaringan lagi dia. Kalau udah jaringan ini putus-putus ya. Kita tunggu sajalah. Nanti suka terpotong-potong dia. IndiHome ini kelemahannya kurang bisa memperbaiki diri nampaknya. Ya. Ini. Nah, nanti kita bikin videonya lah itu. Nanti biasanya kalau sudah ada kalimat transmisi jaringan internet tidak stabil dari IndiHome, itu biasanya terputus-putus kita ngobrol. Kita bikin videonya nanti. Nah, kita lanjut lagi. Ya, siapa yang membuat Perbub? Ya jelas Bupati Kerinci lah kalau gitu. Tahun berapa? Saya baca di situ ya eranya Bapak Adi Rozal. Nih. Jadi terlepas entah itu ada bupati sebelum-sebelumnya yang buat Perbub, tetapi dibayar juga tahun ini, berarti kedua-duanya yang kena. Tapi di situ di media itu ada. Ya, di media ada tuh. Kemudian Kajari Sungai Penuh harus giat dan intens mengusut kasus-kasus ini. Sebab kalau takut mengusut ini, nanti habis masa Bupati Kerinci, habis masa anggota DPRD, datang Kajari baru memeriksa itu. Kajari baru itu yang dikenal dan terkenal nantinya. Suatu hal ia membuat besar
bagi para penegak-penegak hukum, penyidik hukum, ya, apabila mampu menjebloskan kepala daerah dan anggota-anggota DPRD. Itu poin pertama. Coba lihat dulu kan. Waktu era zaman dulu, kejaksaan yang ini. Sekarang wajar aja Alvin Lim tuh bilang kejaksaan, borok-borok kejaksaan begini-begini. Ya kita lihat saja. Nah, mudah-mudahan dengan ini Bapak Kejari Sungai Penuh yang baru ini betul-betul dikdaya. Ya. Jangan lemah karena money. Jangan lemah terhadap pengaruh-pengaruh lain. Kuatkan mental. Mental itu harus kuat. Ya. Nah, itu. Makanya di awal tuh ada azan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, itu untuk pengingat Kejari Sungai Penuh, penyidik-penyidik. Karena apa? Apabila kita 86, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu yang membuat kita nanti terpelanting. Ingat kisah Kejari, mantan Kejari yang dulu. Akhirnya masuk sel kan? Masuk sel tuh. Jangan sampai kita seperti ini juga. Jadi terkait masalah tunjangan rumah dinas, ya, tidak mungkin sewa anggarannya kalau kita hitung per tahun tuh 40 juta, tidak mungkin. Anggota DPR rumah dinasnya di mana coba? Ada nggak kontrak? Ada nggak? Mungkin hanya segelintir orang yang kontrak di Kota Sungai Penuh. Selebihnya banyak ini di rumah masing-masing. Kita bisa lihat sendiri kan. Nah, itu ya. Jadi dengan tunjangan rumah dinas bupati tunjangan rumah dinas anggota DPRD, kalau dikali per tahun bisa bikin bangun rumah juga, minimal beli besinya. Itu ya. Jadi kita harapkan untuk Kejari Sungai Penuh, semua bangkitkanlah marwah kalian itu. Jangan sama apa yang dikatakan Bapak Alvin Lim, aktivis-aktivis di kota Jakarta. Kita serang, kita pula yang di ini. Padahal kita sendiri yang berbuat. Coba ratusan proyek-proyek di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini tidak terjamah. Tapi kita suka melihat, kami wartawan LSM suka melihat kemana-mana arah mereka, ya, petugas, pegawai yang di kejaksaan, oknum-oknumnya, ya, kita bisa melihat bagaimana mereka akrab dengan kontraktor, bagaimana mereka akrab dengan dinas. Kasus tenggelam. Kita tidak menuduh, tapi fakta dan kenyataannya seperti itu. Tidak ada yang tertangkap. Buktikan. Coba kasus Bencal tuh. Yang kontraktor model saudara Firman, saudara siapa lagi yang lain-lain itu, kasus Bencal itu. Coba. Kalau oknum-oknum di Kejati itu minta jangan diusut, kita yang harus membangkitkan marwah kejaksaan, bangkitkan marwah kejaksaan di Provinsi Jambi. Masa daerah Bungo lancar? Bukan lancar maninya. Kita lihat di media massa, ada aja yang tertangkap tiap tahun. Kita Kerinci, Kota Sungai Penuh, 2 wilayah administratif tidak mampu. Ini kesempatan saatnya saudara untuk menjadi
penegak hukum yang betul-betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, begitu Muhammad Rasulullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.